Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya ucapkan bagi pengguna Arkas atau sobat Arkas semuanya, rekan-rekan semuanya, kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu Arkas ada pembaruan ya, ada update, di mana update-nya itu dengan versi 4.2.3. Nah, di pembaruan ini terdapat beberapa perbaikan ya. Yang pertama, penambahan notifikasi, silahkan perbarui aplikasi ketika melakukan aksi berbasis internet. Jadi ada notifikasi. Sedangkan yang kedua, penyesuaian tampilan. Nah, ini penyesuaian tampilan panduan agar ukuran huruf di Arkas 4 dapat terbaca lebih jelas. Nah, jika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua perhatikan ya, di Arkas yang sekarang ini tulisannya agak besar ya dibanding dengan versi yang sebelumnya. Dan ini mungkin sebagai solusi karena pengguna Arkas ini kan tidak semuanya muda ya. Mungkin ada yang sudah tua dan memerlukan pandangan yang jelas, sehingga memang yang kemarin terlihat sangat kecil. Nah, sekarang ini agak tampilannya ini jelas ya, besar, dan ini juga bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan. Ini adalah tampilan maksimal paling besar di Arkas. Ini ya tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, jika rekan-rekan semua ingin memperkecil kembali, karena di beberapa orang kadang ada yang menginginkan untuk tampilannya lebih luas dan lebih kecil dengan mata yang normal. Nah, rekan-rekan semua bisa menekan tombol CTRL dengan minus ya, atau pengurang minus, CTRL minus, sehingga nanti tampilannya akan mengecil. Nah, seperti ini sampai tampilan sekecil-kecilnya. Nah, ini mungkin nanti akan bermanfaat ketika melihat kertas kerja. Nah, untuk menormalkan kembali, kita tinggal menekan saja CTRL 0, maka dia akan kembali ke ukuran paling besar ini ya, yang normalnya seperti ini. Ini memang bermanfaat sekali ketika kita melihat kertas kerja ya di sini. Nah, ketika tampilannya besar, hurufnya kalimatnya kan tidak terlihat, tapi ketika diperkecil, maka ini akan membantu ya kita untuk melihatnya. Tentunya tulisannya semakin kecil tetapi semakin lengkap. Ini bisa disesuaikan. Nah, ini merupakan perbaikan fitur yang kedua yang ini. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan jenjang pendidikan PAUD dan kesetaraan. Untuk ini kebetulan saya SD, jadi tidak bisa membuktikan yang ini ya. Nah, kita lihat yang perubahan yang keempat. Perubahan yang keempat itu perubahan tampilan ketika pengguna klik tambah pembelanjaan pada BKU bulan berjalan. Sebelumnya terdapat 3 langkah dan kini disederhanakan menjadi 2 langkah untuk mendukung halaman pemetaan pembelanjaan HPP. Nah, tepatnya tadi memang ada webinar ya tentang HPP ya, halaman pemetaan pembelanjaan yang ini terintegrasi nantinya dengan Siplah. Nah, pencatatan pembelanjaan Siplah akan muncul secara otomatis di BKU setelah melalui HPP yang akan dirilis pada tanggal 20 ya. Kebetulan tadi siang ada webinarnya. Nah, kita lihat tampilannya perubahannya seperti apa. Nah, maka kita ke penata usahaan di sini. Nah, kita lihat di BKU ya. Nah, di BKU. Nah, ditambah pembelanjaan. Nah, tadi dikatakan bahwa ada 2 langkah ya. Tapi ternyata di sini masih terlihat ada 3 langkah. Yang pertama detail transaksi, yang kedua detail barang, dan yang ketiga perhitungan pajak. Kita perkecil hurufnya, tampilannya. Nah, jika melihat seperti ini maka tidak ada perubahan. Tetapi perubahannya ini terlihat ketika kita akan mencatat pembelanjaan Siplah. Kita klik centang ini. Maka dia akan berubah menjadi 2 langkah ya. Dan perbedaan dari fitur yang sebelumnya, jika kita setelah mencentang biasanya memilih tanggal ya, tanggal kapan kita transaksi, sedangkan yang sekarang ini langsung terpilih bulan yang aktif, sehingga di bawahnya itu akan muncul pembelanjaan Siplah pada 1 bulan tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi kita kalau dari yang versi sebelumnya kan mencari gitu tanggal berapa pembelanjaan Siplahnya. Nah, kita
yang terkadang suka muncul, suka tidak juga ya. Nah sekarang ini bisa langsung ya, jadi ini saya rasa lebih mudah ya. Ketika kita mencentang, maka akan muncul pembelanjaan siplah yang sudah dibelanjakan ya, diselesaikan transaksinya. Nah, seperti ini. Dan jika saya lihat ya, di sini tanggal 20. Jadi sekarang pencatatannya itu berdasarkan invoice pelunasan. Karena invoice itu kan ada dua ya, ada invoice yang proforma penagihan, kemudian invoice yang lunas. Dan kalau di Arkas yang sebelumnya, ini tercatatnya itu berdasarkan proforma invoice. Sehingga ketika kita melaksanakan pelunasannya itu beberapa hari setelah tanggal invoice, maka akan ada ketidaksesuaian antara buku bank misalnya atau bukti bayar dengan pencatatan di PKU. Nah, dengan fitur yang sekarang ini di mana tanggalnya itu sesuai dengan tanggal invoice, maka tidak akan ada perbedaan karena yang tercatat di BKU adalah tanggal pelunasan, yaitu invoice lunas. Nah, seperti ini tampilan yang baru ya, bisa kita lihat. Dan mari kita coba. Nah, ini salah satu contoh di salah satu sekolah di bulan Agustus ada dua jenis belanja siplah ya. Yang pertama ini belanja penggandaan ya, kemudian ada belanja maming. Dan ini pembelanjaannya dilaksanakan secara non tunai. Maka kita pilih dulu, bentar ya. Kita jangan sini dulu, tapi pilih dulu ini tokonya. Nah, kemudian baru ke jenis pembayaran. Kalau kita belum memilih transaksi sipilnya, maka kondisi keuangan ini belum tercatat karena tanggalnya juga belum masuk. Nah, karena tanggal ini akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan, apakah tunai atau non tunai. Nah, ketika kita pilih, maka kondisi uangnya masih di non tunai karena ini belanjanya non tunai. Kita klik. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dilanjut akan ada notifikasi. Data transaksi siplah Anda tidak bisa terisi secara otomatis. Nah, ini berkaitan dengan HPP. Karena transaksi siplah sekolah ini dilakukan sebelum terbitnya HPP. Ya, sebelum terbitnya HPP. Maka dalam transaksi siplahnya itu belum menggunakan fitur-fitur dari HPP yang baru yang tadi baru diterbitkan. Nah, data pada transaksi ini tidak bisa terisi secara otomatis karena data belum dicatat pada halaman pemetaan pembelanjaan. Silakan lanjut mengisi BKU secara manual. Nah, maksudnya manual seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini nanti kalau misalnya transaksi di siplahnya sudah menggunakan fitur HPP, maka akan secara otomatis terisi ya. Tapi karena belum, jadi kita disuruh untuk manual. Kita lanjut. Nah, maka di langkah yang kedua ini kita diarahkan untuk memilih kegiatan sesuai dengan pembelanjaan. Nah, ini ya, memilih kegiatan sesuai dengan pembelanjaan. Contoh, kegiatan ini berkaitan dengan penyusunan kurikulum. Kita klik. Kemudian pilih belanjanya penggandaan. Ini disesuaikan dengan kertas kerja ya. Nah, kita pilih semua. Kemudian kita cocokkan ya. Contoh yang pertama ini cetak dokumen kurikulum sebanyak 500 lembar. Nah, ini bisa dilihat 500 lembar kurikulum berarti ya ini. Kita cocokkan sesuai dengan kegiatan yang ada di Arkas. Penjelidan hardcover. Nah, ini. Kemudian ini bentar, kita scroll biar jelas. Penggandaan dokumen silabus ATP. Pilih yang relevan, silabus ya. Kemudian bahan ajar atau RPP. Yang ini dokumen program semester. Kemudian program semester. Maaf, tadi ada yang salah ya. Kemudian yang ini yang penjelidan. Nah, maka akan tampil sini di akhir akan ada perhitungan PPN, dan PPN ini silahkan disesuaikan dengan invoice ya, invoice yang sudah yang bisa diunduh di
halaman siplah ya, di halaman siplahnya, sehingga nanti si pajak ini bisa disesuaikan jumlahnya, jangan sampai tidak sesuai. Nah, contoh saya akan tampilkan. Nah, ini dari invoice-nya. Nah, di invoice kita harus melihat perhitungan dari pajaknya. Ini dia. Ada DPP 2891185 dan PPN-nya 320. Kita samakan dengan yang di Arkas-nya. 320815 ya sama, dan DPP-nya 2891185. Kemudian jumlahnya 3.212. Nah, jika sudah seperti ini maka tinggal simpan, klik. Nah, ada peringatan lagi. Data Siplah belum sesuai, terdapat kesalahan pada data transaksi dari Siplah. Anda dapat menghubungi pusat bantuan dan menunggu perbaikan data atau langsung melanjutkan mengisi. Jadi kita langsung lanjut saja karena memang masih dalam penyesuaian si Siplahnya ya, lanjut. Maka akan muncul tombol simpan lagi, diklik. Ya. Maka pencatatannya sudah selesai. Nah, jadi itu tampilan barunya ya berkaitan dengan yang nomor 4 ini. Selanjutnya mungkin nanti kita akan coba buat video tutorial tentang yang di tampilan Siplahnya. Baik, sekian dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa membantu mengenai fitur baru yang ada di Arkas 423 yang terintegrasi dengan Siplah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.